Talangbido, Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Rina Fitriani. Beliau adalah guru kelas 4 SDN 83 Talangbido, Kabupaten Muaro Jambi. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Rina hari ini? Alhamdulillah sangat baik, Ibu. Alhamdulillah ya Bu Rina, hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu Rina ya. Nanti saya akan mengamati Bu Rina dalam proses pembelajaran yang dilakukan di kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas Bu Rina. Nah Bu Rina, adapun tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Rina lakukan nanti. Bu Rina, kenapa hari ini kita melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal nih sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar nanti Bu Rina lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid Bu Rina. Begitu ya Bu Rina ya? Baik, Ibu. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Bu Rina yang saya sampaikan kepada Ibu Rina. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Bu Rina. Kira-kira apa nih tujuan pembelajaran Bu Rina nanti ya Bu? Baik, Ibu, berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tuliskan secara tidak rutin atau non-rutin itu adalah siswa atau peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan. Oke, baik Bu. Nah, bagaimana nih Bu Rina dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan di observasi ini nanti? Baik, Ibu, untuk area pengembangannya saya ada dua, yaitu yang pertama ada pengetahuan dan yang kedua ada keterampilan. Dan untuk pengetahuan ini anak akan berdiskusi, sedangkan untuk keterampilan anak akan menampilkan hasil dari diskusi yang mereka lakukan. Iya, baik Bu Rina. Jadi di area pengembangan yang ingin dicapai adalah aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan ya Bu ya. Iya, Ibu. Nah, Bu Rina, saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nantinya di kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pengembangan yang Ibu lakukan. Baik, Ibu, untuk strategi yang saya gunakan nantinya yaitu diferensiasi yang bertujuan dengan kesiapan peserta didik yang diintegrasikan oleh kesiapan emosional, sosial dan emosional dari peserta didik itu. Lalu untuk modelnya saya menggunakan PBL, Problem Based Learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Lalu metode yang saya gunakan itu adalah diskusi, kelompok, lalu berdialog, penugasan, dan tanya jawab. Oke, baik Bu Rina. Jadi rencana yang ingin Ibu terapkan nanti di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, ya Ibu ya. Kemudian yang diintegrasikan dalam pembelajaran sosial emosional menggunakan model problem based learning atau PBL ya. Kemudian menerapkan juga nih metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Begitu ya Bu Rina ya? Iya, Ibu. Oke. Untuk lalu Bu Rina, bagaimana nih dengan media pembelajaran yang akan Ibu Rina gunakan di dalam kelas nanti? Ya, Ibu, untuk media pembelajaran yang saya gunakan yaitu LKPD yang nanti saya salin ke PowerPoint dan saya tampilkan melalui Infocus. Oke, baik Bu Rina. Nah Bu Rina, kira-kira nih kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Maksudnya di hari apa nanti Ibu akan melaksanakannya? Baik, Ibu, untuk harinya hari Senin di jam pertama yaitu 7.30 sampai dengan 9.30. Baik Bu Rina. Nah, setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran nanti di dalam kelas, kita adakan percakapan ya Bu ya. Yang terakhir, setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran nanti di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu Rina ya, yaitu percakapan pasca observasi. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa ya Bu Rina dapatkan dalam percakapan kita hari ini ya Bu Rina? Baik, Ibu, melalui percakapan kita hari ini
dan media apa yang nantinya saya gunakan, serta model dan metode apa yang saya nanti terapkan. Seperti Oke, itu. baik Bu. Terima kasih ya Bu Rina ya atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di perbincangan pra-observasi hari ini Bu Rina ya. Iya Ibu. Sampai bertemu lagi ya Bu di kegiatan observasi di hari Senin nanti Bu Rina. Demikianlah percakapan kita pada hari ini sampai di kegiatan observasi kelas dan juga pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya?
dia banyak, dia punya cabang-cabang. Jadi untuk akar pokoknya dia bercabang-cabang, beda dengan dia. Akar si tunggal. Dan untuk ini contohnya apa? Wortel. Wortel. Oke, pernah lihat wortel? Pernah makan wortel? Di wortel itu nak, dia seperti ini atau enggak? Mirip kan? Iya, mirip wortel. Ini ya batangnya wortel. Kadang kan di sisi-sisinya wortel itu ada akar kecil-kecilnya. Itu akar serabutnya. Tapi dia punya akar pokoknya yaitu satu. Ingat ya, kalau akar tunggal itu akar pokoknya dia satu. Ya, satu ke bawah. Itu yang memperkuat. Kalau akar serabut, apa contohnya yang mirip seperti ini? Ubi atau kita biasa sebutnya itu singkong ya. Kalau singkong itu dia banyak nggak cabang-cabangnya? Banyak. Sekali kamu tarik itu kan banyak kan biasanya kan. Nah itu adalah akar serabut. Oke. Sekarang coba baca syarat. Yang benar salah. Batang dapat diumpamakan sebagai tumbuhan-tumbuhan. Bagian ini umumnya tumbuhan di atas tanah atau tumbuhan batang tumbuhan menuju sinar matahari. Oke, yang pertama tadi akar. Akar itu ada dua, akar tunggal dan akar serabut. Yang kedua ada batang. Batang itu tumbuhnya menuju matahari. Karena apa? Karena dia mencari makanannya. Nah, untuk batang, batang itu ada 3 macam. Nah, ada batang apa aja? Rizky Nazar. Batang apa aja? Rizky Nazar yang pertama. Apa sih? Batang kayu. Yang kedua apa Radit? Batang apa Radit? Batang basah. Batang basah. Yang ketiga Hasbi. Batang apa Hasbi? Batang rumput. Batang rumput. Nah, ada yang tahu perbedaan dari 3 batang ini? Nah, Tidak. tidak. Oke, kita lanjut. Yang pertama, batang berkayu memiliki kandungan atau kambium yang berfungsi membentuk kayu dari kulit kayu. Contohnya pohon jati, pohon mangga, pohon jambu. Nah, pohon jati itu nak biasanya kenapa dia disebutnya pohon berkayu? Itu pohonnya dia bisa kita gunakan untuk membuat mebel seperti meja, kursi, atau lemari. Di sini ada yang punya? Ada, pasti ada ya, karena pohon-pohon tersebut itu biasanya memang difungsikan buat produksi parabot kayak gitu. Kalau yang kedua itu pohon apa? Sasi. Hah? Pohon apa? Pohon berumput. Di sini apa saja contoh pohon berumput, nak? Jagung. Jagung, padi, terus rumput. Coba Novi baca itu Novi. Batang rumput tidak berkayu, berluas dan berlongga. Ya. Baiklah. Untuk batang berumput Novi baca. Batang rumput tidak berkayu, berluas dan berlongga. Contohnya batang padi, jagung, dan rumput rumputan. Tumbuhan dengan batang rumput umumnya pendek. Oke. Apa aja tadi contohnya Adit? Ya. Padi, apalagi? Sasi, jagung, apalagi? Rumput-rumputan. Kenapa dia disebut batang berumput? Karena dia tidak mempunyai susunan kambium yang lebih padat atau susunan dia organ-organ batangnya itu dia berongga seperti spons. Tahu spons cuci piring? Tahu. Kan banyak lubang-lubangnya, ya kan? Kalau batang yang sering berlongga-longga seperti itu, kalau kita patahkan itu cepat dia patahnya, langsung
Bayam juga akarnya tunggal. Nah, lanjut ke baca azam. Kuat dan makanan. Tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Tempat menyiapkan cadangan makanan. Oke, fungsi batang itu tadi apa? Untuk menghantarkan makanan, tempat tumbuhnya daun, tempat tumbuhnya buah. Jangan sampai salah ya, Nak, ya. Fungsi batang apa? Fungsi batang tadi apa aja? Nah, menghantarkan nutrisi. Terus apa lagi, Alvan? Tempat tumbuhnya apa? Tumbuhnya buah, benar. Apa Rizky? Tempat tumbuhnya daun, benar. Nah, kita lanjut lagi. Coba, ini adalah sekarang Zaki yang baca. Bagaimana tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Oke. Kalian kalau melihat tumbuhan itu kenapa warnanya hijau daunnya? Karena di daun banyak mengandung klorofil. Nah, selain banyak mengandung klorofil, dia juga tempat terjadinya fotosintesis. Tahu fotosintesis itu apa? Tahu. Apa? Coba baca fotosintesis. Ada di buku kamu. Coba apa itu fotosintesis? Tanaman menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memproduksi makanannya sendiri agar tetap bertahan hidup. Prosesnya dinamakan fotosintesa. Berarti dia untuk mengolah cadangan makanan di daun. Paham ya, Nak, ya? Nah, sekarang ini kan sudah ibu duduknya sudah terkelompok semuanya ya? Nah, oke. Sekarang kamu kerjakan tugas yang ibu berikan. Nih, ada 4 tugas pemahaman yang kamu kerjakan bersama kelompoknya. Nanti kamu per kelompok akan maju mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Paham ya, Nak, ya? Paham, Bu. Kelompok 2 paham tidak? Paham, Bu. Kelompok 1 paham? Paham, Bu. Oke, ibu kasih waktu 10 menit untuk kamu mengerjakan soal di depan. Silakan. Yang tidak paham boleh tanya sama ibunya. Bisa lagi situ ada. Bisa, Nak? Ada yang susah? Boleh ditanyakan? Ada yang belum paham? Mungkin bisa ditanyakan sama ibunya. Adik bisa?